Selamat datang di channel EgarDev. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membuat sebuah API pada video sebelumnya, di mana kita sudah berhasil membuat API terkait author atau penulis, dan sekarang kita akan melanjutkan pembuatan API terkait books atau buku. Di sini saya sudah membuka code-nya dengan Visual Studio Code. Kita coba cek database terlebih dahulu. Dan di sini masih ada satu table, nantinya saya akan buat satu table baru dengan nama books dan berelasi ke table authors ini. Pertama kita buat file di dalam folder models. Kita akan buat migration-nya dengan nama books.go. Package-nya adalah model dan saya akan buat sebuah struct dengan nama books. Dengan nama book tanpa s. Tipenya struct, kolom pertamanya adalah ID, tipe datanya adalah uinteger, lalu saya berikan GORM primary key, sama seperti pada di table author, biasanya adalah ID, lalu title, tipe datanya string, title dengan huruf kecil, dan di sini saya buat author ID yang nantinya akan berelasi, dan description, tipe datanya adalah string, lalu created at yang tipe datanya time.time, dan updated at. Kita kembali ke config, ke file database.go. Di sini auto-maggetnya kita tambahkan address dari models book, dan saya jalankan melalui package R. Sekarang coba kita kembali ke database. Di sini masih ada satu table, dan ketika saya refresh, seharusnya akan ada table baru dengan nama books. Nah, sudah ada. Kita cek. Oke, propertinya ada ID, title, author underscore ID, description, created at, dan updated at. Selanjutnya kita buat roots-nya. Saya buat dengan nama book.go. Mungkin kita bisa copy yang ada pada file author ini. Saya copy semuanya, saya paste di file book.go. Saya ganti nama functionnya jadi book routes. Kita ganti jadi books. Package-nya kita ganti jadi book controller. Pasti error karena kita belum buat. Di folder controller kita buat folder baru dengan nama book controller, dan nama filenya juga sama. Package book controller index, dan saya siapkan variabel penampungnya dengan nama books yang tipe datanya adalah slice dari struct book. Lalu kita panggil sebuah package GORM-nya dengan menggunakan function find. Kita lempar address dari books, dan kita cek jika tidak ada error. Kita bisa copy dari file index ini helpernya untuk mempercepat, dan ini 500 mungkin. Dan di roots-nya kita bisa komentar terlebih dahulu karena terbaca sebagai error.
Kita coba cek di Postman. Di sini saya rapikan, saya buat folder baru. Ini author. Saya pindahkan semuanya ke dalam folder author. Dan ini saya duplikat. Jadi namanya yang ini adalah book. Kita ubah jadi get book. Prefixnya books. Kita coba hit. Tidak terpanggil, kita kembali ke codingan. Oke, di sini di file indexnya belum kita panggil. Kita buat book roots dan kita lempar parameter API-nya. Kita coba lagi. Dan responnya tampil, datanya masih kosong karena kita emang belum ada datanya. Kita coba inject data untuk sebagai sampel aja. Ada satu data sekarang, kita coba kembali ke Postman. Dan datanya tampil, tapi masih belum sesuai ya, karena di sini menampilkan property author underscore ID, di mana kita harusnya langsung mengambil nama autornya. Nanti kita akan fixing. Kita lanjut ke proses create data terlebih dahulu. Kita uncomment pada function create. Sekarang kita buat function create-nya. Oke, di sini yang pertama kita siapkan variabel penampungnya dengan nama book. Tipe datanya adalah dari struct book. Lalu payloadnya atau body-nya kita tangkap dengan package JSON, new decoder, request.body. Kita decode ke variabel book. Ini kita simpan ke dalam variabel error. Dan jika ada error, kita kembalikan respon. Ini 1.500. Ups, ini respon yang 1.500. Pesannya dari error dan tidak ada datanya, jadi kita kosongkan saja nil. Lalu kita return. Ini error, harusnya huruf besar. Lalu kita tutup koneksi request body-nya. Dan di sini saya tambahkan validasi untuk mengecek nantinya si author ini ada atau enggak. Takutnya author yang enggak ada. Jadi di sini cek author. Mungkin aja nanti user input data yang salah. Kita siapkan variabel penampungnya. Dan kita cek ke DB apakah ID dari author tersebut ada atau enggak. Kita panggil package config db yang memanggil function first. Lalu kita parsing ke variabel author. Dan kondisinya adalah dari variabel book yang memanggil property author ID. Ini kita simpan ke dalam variabel error lagi. Lalu kita cek. Di sini kita panggil package bawaan golang untuk mengecek jenis errornya. Kita panggil package errors dengan function is. Di function is ini melakukan compare antara dua parameter. Di sini yang mengembalikan boolean. Yang akan saya compare adalah errornya dengan package bawaan golang. Kita bisa cek dengan gorm error record not found. Jadi package gorm ini bisa mengetahui jika data yang kita cari ini tidak ada dan akan tersimpan di error record not found. Dan jika nantinya ini di compare dan hasilnya true, maka kita copy helpernya. Status kodenya adalah 404 karena data tidak ditemukan. Dan pesan errornya
author not found. Dan jika errornya bukan error karena data ditemukan, mungkin saja error karena kesalahan pada code kita atau karena sistem. Jadi saya berikan statusnya 500 dan pesan errornya adalah murni dari pesan error itu sendiri. Lalu di sini kita create config db memanggil function create. Kita parsing variable book. Langsung saya simpan ke dalam variable error. Dan jika ada error kita kembalikan pesan errornya. Dan jika nggak ada, kita berikan status kodenya 201. Dan pesan errornya adalah success create book. Returnnya tidak perlu karena sudah berada di blok akhir. Kita save. Kita sekarang coba tes ke Postman. Di sini di create author saya ganti jadi create book dan prefixnya books. Saya masuk ke body. Maka di sini yang pertama adalah title. Title-nya adalah book 2. Lalu author underscore ID-nya adalah 2. Description-nya test book 2. Kita send. Berhasil, kita cek ke DB. Datanya masuk. Dan kita cek API di get all datanya. Oke, tampil ya, berarti sekarang tambah buku sudah berhasil. Sekarang coba kita cek jika author ID-nya tidak ada. Semisal 90, karena kita nggak ada author dengan ID 90. Kita hit. Oke, menampilkan pesan error ya. Sudah aman. Dan di sini saya akan perbaiki, jadi akan langsung relasi ke author. Caranya adalah pada dokumentasi GROM ini, pada tab belongs to, terdapat bagaimana cara untuk relasi ke tabel lain melalui struct. Nah, seperti ini. Dimana caranya adalah membuat sebuah properti baru. Di sini adalah company yang dimana tipe datanya ini adalah mengarah ke struct lain, jadi embed. Nah, ini mengarah ke struct company ini, lalu menambahkan sebuah GROM yang tipenya adalah foreign key dan refernya ke foreign key-nya yang mana gitu. Jadi foreign key-nya adalah ini dan secara otomatis akan terhubung ke property ID ini. Kita coba. Di sini di struct book saya tambahkan properti baru dengan nama author. Yang tipe datanya adalah author serta tambahan tag foreign key dan foreign key-nya adalah author ID. Dan saya tambahkan JSON author. Kembali ke controllernya. Sebelum function find, kita tambah function baru, yaitu joins. Di sini juga ada pada dokumentasinya. Dan kita lempar nama propertinya, yaitu author. Karena di sini kita membuatnya dengan nama author. Sekarang kita cek. Saya klik tombol send dan sudah berhasil ya. Di sini tampil relasinya dengan table author. Dan di sini saya akan perbaiki lagi ya karena kurang rapi. Di sini sudah ada author ID, tapi pada properti author ini menampilkan ID lagi, jadi kayak duplikat gitu, nggak efisien.
Dan nanti kedepannya saya akan tampilkan hanya ID, name dan gender mungkin. Jadi created add dan updated add ini tidak perlu saya tampilkan. Caranya bagaimana? Pada model author kita buat struct baru. Saya beri nama dengan author book respond. Karena untuk bertujuan menampilkan data yang berelasi dengan book, saya hanya ingin tampilkan ID, integer, mungkin bisa saya copy ini. Mungkin sampai email, saya tampilkan sampai email. Tag GOM-nya tidak perlu. Selanjutnya kita buat juga struct pada model book-nya. Struct ini menggambarkan sebuah table dan di sini saya akan melakukan modifikasi. Jadi kita harus membuat sebuah struct tambahan di mana struct tersebut nantinya berelasi ke author book respond ini. Jadi saya buat sebuah struct baru dengan nama book response. Mungkin isinya bisa saya copy. Pindah ke atas. Tag propertinya nggak perlu. Dan di sini author ID-nya tidak ingin saya tampilkan karena nanti sudah ada pada dalam properti ini. Jadi caranya agar tidak tampil, kita bisa berikan strip seperti ini. Jadi nantinya tidak akan tampil properti author ID ini. Dan pada properti author ini kita relasikan ke struct author book respond ini. Seperti ini. Kita kembali ke controllernya. Dan di sini kita siapkan lagi variabel penampungnya dengan nama book response. Yang tipe datanya adalah slice dari struct models book response. Dan di sini kita change method. Jadi kita sudah merelasikan author ke table books. Dan karena kita ingin manipulasi outputnya, jadi kita find lagi untuk disimpan data pada variable books ini dipindahkan ke dalam variable book response ini, yang dimana struct-nya sudah kita lakukan modifikasi. Jadi di sini kita lempar address dari book response. Dan untuk respon ininya kita ganti jadi book response. Karena sekarang posisi akhirnya datanya ada pada variable book response. Kita cek di Postman, saya hit. Oke, sekarang datanya sudah tampil jauh lebih rapi ya. Author underscore ID-nya tidak tampil, sekarang sudah di dalam objek author sesuai yang ada pada struct kita. Di sini jadi menampilkan ID, name, gender, dan email. Dan di sini juga tampil. Oke, seperti itu caranya teman-teman jika ingin melakukan manipulasi pada output API-nya atau responnya. Selanjutnya kita masuk ke roots book-nya. Saya aktifkan yang get. Kita buat function detail. Konsepnya sama seperti pada author. Di sini mungkin bisa kita copy. Lalu ini kita ganti jadi book dan tipenya models book. Dan detail datanya nanti seperti pada get all data ya. Jadi akan seperti ini susunannya. Jadi saya buat juga variabel book response-nya. Kita bisa copy yang ada pada function index di sini. Kita copy sampai error. Ini variabel errornya hilang. Di sini saya ganti jadi book. Kita tidak pakai find, kita pakainya first karena hanya ingin mengambil satu data. Ini juga kita ganti jadi first.
Dan ini kita ganti jadi book not found jika datanya tidak ada. Jika ternyata ada error, kita tambahkan errornya dengan status 500. Dan jika datanya ada, kita tampilkan dengan message-nya adalah detail book. Dan ini melempar data book response. Ini ada error. Oh, kita lupa tambahkan kondisi di sini. Kita tambahkan kondisi. Nah, di sini ada muncul kondisi. Kita lempar ID. Kita cek di Postman. Di sini saya update di detail book. Dan ini books. Kita coba. Oke, datanya tampil. Sesuai juga sesuai juga objek pada autornya. Sekarang kita coba sembarang data, mungkin 100. Karena kita tidak ada ID buku dengan ID 100. Ya, datanya tidak ada ya. Selanjutnya ke function update. Kita bisa copy yang ada di author controller karena konsepnya sama. Ini pada pada function update kita copy. Dan di sini kita perbaiki, kita ganti jadi book, mengarah yang tipe datanya adalah book, struct dari book. Dan sini kita parsing address dari book. Jika tidak ada, tampilkan message-nya book not found. Dan di sini saya buat variabel baru untuk menampung request body-nya dengan nama book payload mungkin, yang tipe datanya juga models book. Kita lempar address-nya ke sini, lalu kita tutup koneksi body-nya. Dan sini saya akan menambahkan validasi jika nantinya payload yang dikirim apakah mengirimkan author ID di mana ID-nya ada. Di mana ID author tersebut ada atau tidak. Kalau ada, kita lanjutkan. Kalau author ID-nya tidak ada, kita tampilkan pesan error. Jadi di sini variabel book payload ini sudah menyimpan dari request body yang nantinya dikirim melalui Postman. Kita cek dulu jika book payload pada properti author ID tidak sama dengan 0, artinya ada datanya. Lalu kita melakukan cek ke DB dengan melakukan function first. Kita lempar ke variabel address author. Di sini kita belum punya, kita buat dulu var author, tipe datanya models.author. Lalu dengan kondisi book payload author ID. Kita tampung ke dalam variabel error. Dan kita cek. Mungkin kita bisa copy yang ini. Jika errornya sama dengan GOM error record not found, maka kita tampilkan message-nya author not found. Dan jika datanya ada tetapi di sini ada error yang mengindikasi ke sistem, kita tampilkan errornya 500. Dan selanjutnya, jika authornya ternyata ada pada table authors, kita lakukan update data. Di sini kita lempar variabel dari book payload dan kondisinya sesuai dengan ID. Lalu di sini success update book. Kita cek di Postman. Saya update jadi update book. Dan ini books. Sekarang coba kita sembarang data dulu. Ups, belum ada. Oh, sorry, ini books, bukan book. Oke, buku tidak ditemukan. Kita coba cek ada terdapat buku dengan ID berapa. Saya akan melakukan ID 1. Update buku dengan ID 1. Dan di sini saya copy create book-nya, propertinya. Saya ganti title-nya jadi book update dan author ID-nya 2 ya.
awalnya 3, saya ganti jadi author ID 2. Description-nya testing update. Kita coba cek. Oke, sukses update buku. Sekarang kita coba ke detail buku. Kita hit dengan ID 1. Oke, datanya berubah ya. Title-nya book update, ID author-nya 2, dan description-nya juga berubah sesuai yang ada pada kita kirimkan. Sekarang kita coba sembarang ID pada property author underscore ID. Misalkan ID 7, kita nggak ada author dengan ID 7, mungkin 77 aja. Kita send. Oke, sekarang author not found. Selanjutnya kita melakukan delete data. Pada roots-nya saya uncomment, kita bisa copy pada author controller ini pada function delete. Kita copy, pindahkan ke author book. Kita lakukan perbaikan di sini variabelnya dengan nama book dan tipe datanya dari struct book. Di sini kita lempar address dari book. Dan jika datanya gagal, pesan error jadi book not found, dan jika berhasil, sukses delete book. Kita cek di Postman, dan di sini saya sudah update delete book mengarah ke prefix books. Kita coba cek dulu di get all book ada ID berapa aja, ada ID buku 2 dan 3. Saya akan hapus dengan ID 3. Tapi pertama saya akan coba sembarang ID, misalkan 99. Oke, bukunya tidak ditemukan. Sekarang kita hapus ID buku 3. Berhasil terhapus, kita cek di get all book. Oke, sekarang hanya tampil satu data aja karena ID buku 3 sudah kita hapus. Dan cukup sudah, pada video kali ini kita sudah membuat API books dan API author. Kita sudah mengimplementasikannya dengan join data juga dan manipulasi sebuah responnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial video ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih rajin untuk mengupload video-video tutorial lainnya dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.